Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan UAS kami. Ini program untuk ngebuat alat manajemen keuangan budget, pengeluaran, sama pemasukan. Saya Moza Surya Putra dengan NPM 22 17 05 10 14. Saya Rahmat Herlambang dengan NPM 2217051112. Saya Imam Hadi Sabila dengan NPM 2217051141. Saya Chandra Wijaya dengan PM 2217051020. Saya Rido Fernando dengan NPM 2257051033. Di sini kami akan mempresentasikan program UAS kami, program manajemen keuangannya. Di sini pertama mau ngejelasin dulu tentang di sini kita itu pakai database, jadi bukan nggak pakai database. Jadi kita di sini udah nambahin plugin Kotlin Cap ini untuk database-nya. Kemudian di sini udah dependensinya udah ditaruh untuk room-nya, room runtime-nya, cap room compiler-nya, KTX 261-nya untuk room-nya. Habis itu di sini juga ada untuk view modelnya, live data, coroutines-nya. Jadi ini juga udah ada. Jadi untuk app database dipersilakan untuk app database akan dibacakan oleh Rahmat Erlambang penjelasannya. Oke, langsung aja. Di sini ada package dan import. Untuk package sendiri itu dia ngasih tahu kalau dia ini di dalam com example was data. Dan import ini import beberapa kelas yang diperlukan dari Android dan room library untuk membuat mengelola database. Di sini ada anotasi database. Anotasi ini mendefinisikan sebuah room database ini berisi dua entitas, transaction and budget. Version menentukan versi database saat ini, yang versinya adalah 1. Import skema jika file skema database tidak akan diekspor. Jadi itu untuk testing. Ada abstract class. Di sini ada transaction DAO dan juga budget DAO, tapi budget DAO tidak dipakai. Jadi metode abstrak yang mengembalikan DAO data access object untuk transaction. DAO berisi metode untuk mengakses database. Masuk ke singular pattern. Di sini component object adalah pendamping yang memungkinkan anggota statis di dalam kelas Kotlin. Ada juga add volatile, itu memastikan bahwa perubahan pada instance langsung terlihat oleh thread lain. Ada juga get database yang konteks. Jadi metode ini memastikan hanya ada satu instance dari app database yang dibuat di seluruh aplikasi, yaitu single pattern tadi. Ada instance atau synchronize. Jika instance belum diinisialisasi, buat instance baru dengan room.databaseBuilder. Room.databaseBuilder itu membuat dan mengkonfigurasi database room dengan nama app_database. Itu app data dari database code-nya. Mungkin bakal lanjut ke app repository. Package dan import sama. Package-nya itu berada di com example uas.data. Importnya mengimport flow dari Kotlin X coroutines untuk mendukung pemrograman reaktif dengan coroutine. Di sini juga ada kelas repository. App repository kelas ini bertindak sebagai sumber data utama untuk aplikasi. Ini mengabstraksi akses ke beberapa sumber data, misalnya database jaringan. Ada private file transaction DAO juga, kayak file abstraction, flow list transaction. Di abstraction sendiri itu properti yang mengembalikan aliran flow dari daftar semua transaksi yang diambil dari database.
Untuk yang budget DAO itu nggak dipakai. Dan juga ada function ya atau function suspend ya. Jadi ada insert transaction. Fungsi ini menyisipkan transaksi baru ke dalam database menggunakan transaction DAO. Ada insert budget, itu nggak dipakai seperti yang dibilang tadi budget DAO. Ada delay transaction, ya ini untuk menghapus transaction DAO-nya. Itu mungkin udah di akhir, akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Rido Fernando akan ngejelasin tentang transaction.kt-nya untuk ngebahas tentang entitasnya transaction ini sendiri. Baik, jadi di sini ada transaction dan yang pertama itu ada add entity, table name sama dengan transaction. Anotasi ini digunakan untuk menandai kelas transaction sebagai sebuah entity yang akan dipetakan ke table database bernama transaction. Kemudian di sini ada data class transaction. Ini sebuah data class yang mendefinisikan struktur dari table transaction. Kemudian ada primary key auto generate sama dengan true. Ini berarti untuk mendefinisikan kolom ID sebagai primary key dari table. Auto generated sama dengan true itu bernilai ID akan di-generate secara otomatis oleh database saat sebuah baris baru dimasukkan. Kemudian di sini ada properti dalam database-nya, itu ada file ID merupakan primary key dengan nilai default-nya 0. Kemudian ada file amount itu untuk menyimpan jumlah transaksi. File kategori itu untuk menyimpan kategori transaksi. Kemudian file type itu untuk menyimpan tipe transaksi yang diambil dari enum transaction type-nya. Dan yang terakhir ada file date, yaitu untuk menyimpan tanggal transaksi dalam bentuk log. Kemudian ada enum class. Enum class ini sebuah enum class yang mendefinisikan 3 jenis transaksi yang memungkinkan, yaitu ada income, expense, dan budget. Lanjut ke transaction DAO-nya. Nah, pada bagian transaction DAO itu ada package declaration, yaitu package com.example was data. Kemudian ada beberapa import, seperti import android.roomDAO, itu untuk digunakan untuk menandai interface sebagai DAO. Kemudian room delete itu untuk mendefinisikan operasi penghapusan. Insert itu untuk mendefinisikan operasi penyimpanan. Kemudian query itu untuk mendefinisikan operasi query. Dan yang terakhir ada flow, itu Countis untuk menyediakan aliran data yang bisa dipantau secara reaktif. Lanjut, di sini ada DAO interface-nya, itu anotasi yang menandakan bahwa interface ini adalah sebuah DAO. Kemudian ada insert. Insert anotasi ini menandakan bahwa metode insert akan digunakan untuk menyisipkan data ke dalam table transaction. Terus speedfund insert transaction itu mendefinisikan metode insert sebagai fungsi yang bersifat suspend, yang berarti fungsi ini akan dijalankan dalam coroutine dan tidak akan memblokir thread utama. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu get all transaction. Ini menandakan bahwa metode get all transaction akan menjalankan query SQL yang diberikan. Dalam hal ini, select bintang from transaction akan mengambil semua baris dari table transaction. Kemudian yang selanjutnya itu ada fun get all transaction, flow list transaction, itu mendefinisikan bahwa metode get all transaction yang mengambil flow dari list transaction digunakan untuk menyediakan aliran data yang dapat dipantau secara reaktif, sehingga setiap perubahan dalam table transaction dapat langsung diketahui oleh komponen lain yang mengamati aliran ini. Terakhir ada delete, itu untuk menghapus data dari table transaction. Lalu ada suspend fun delete transaction itu mendefinisikan metode delete sebagai fungsi yang bersifat suspend, yang berarti fungsi ini akan dijalankan dalam coroutine dan tidak akan memblokir thread utama. Yaitu mungkin cukup ke Imam Adi Sabila untuk menjelaskan transaction input screen-nya. Oke.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaction input screen. Yang pertama itu di sini ada package dan import yang terdiri dari satu package dan kurang lebih 13 import. Importnya termasuk input transaksi itu menggunakan Jetpack Compose. Ini termasuk toast, column, button, radio button, text, text field, remember, local context, modifier, DP, transaksi, transaksi type, dan lens. Selanjutnya untuk fungsi composable, di sini dia memakai fungsi transaction input screen. Nah, itu adalah fungsi composable yang akan menggambar layar input transaksi. Nah, fungsi ini menerima parameter onSafe yang merupakan lambda function yang menerima objek transaksi. Selanjutnya ada state dan konteks, itu yang var dan val. Nah, di dalam fungsi itu kita mendeklarasikan variabel, amount, kategori, dan type menggunakan remember dan mutable set of untuk mengelola state lokal. Konteks digunakan untuk mendapatkan konteks lokal saat ini, dan scope digunakan untuk menjalankan coroutine. Selanjutnya ada UI layout yang kolom, modifier, sama dengan modifier ini. Jadi di dalam kolom kita menambahkan text field untuk input jumlah, amount, dan kategori. Nah, kemudian kita menambahkan row yang berisi beberapa radio button untuk memilih jenis transaksi, type. Terakhir kita menambahkan button yang saat ditekan akan membuat objek transaksi baru dan memanggil onSafe dengan objek tersebut, lalu menampilkan pesan toast dan transaction save. Selanjutnya ada penanganan klik tombol, itu yang button. Jadi saat tombol save transaction ditekan, sebuah konten diluncurkan untuk membuat objek transaksi baru dengan nilai amount, kategori, type, dan date. Nah, objek ini kemudian diteruskan ke onSafe dan pesan toast yang ditampilkan untuk memberitahu pengguna bahwa transaksi itu telah disimpan. Nah, selanjutnya itu ada transaksi view model. Yang pertama itu ada package dan import. Di sini terdiri dari satu package dan 7 kurang lebih 7 import. Jadi di kode ini mengimpor paket dan kelas yang diperlukan untuk membuat view model, termasuk view model scope, app repository, budget, transaksi, dispatchers, dan launch. Deklarasi kelasnya itu ada transaction view model, itu subkelas dari view model. Nah, kelas ini menerima repository sebagai parameter yang diinisialisasi secara private. App repository bertanggung jawab untuk mengelola operasi database. Selanjutnya ada property view model, itu yang file all transaction sama file all budget. Nah, property all transaction dan all budget itu kami gunakan untuk mendapatkan semua transaksi dan semua anggaran dari repository. Properti ini digunakan untuk menampilkan data yang diperoleh itu dari database. Selanjutnya ada fungsi. Nah, di sini kami fungsinya itu insert transaction, menerima parameter transaksi dari tipe transaksi. Nah, fungsi ini menjalankan coroutine menggunakan view model scope untuk memasukkan transaksi ke dalam database melalui repository. Selanjutnya ada fungsi insert budget. Itu mirip dengan Untuk insert budgetnya nggak dipakai, jadi langsung ke delete transaction-nya aja. langsung ke delete transaksi. Itu untuk menerima parameter transaksi dari tipe transaksi. Fungsi ini ngejalanin quarantine pada dispatchers.io, yang berarti operasi ini akan berjalan pada thread.io input atau output untuk menghapus transaksi dari database melalui repository. Oke, kita ke transaction view model factory-nya. Wijaya.
transaction view factory-nya. Baik, selanjutnya di sini ada transaction view model factory, di mana di sini yang pertama ada 3 yang diimport, yaitu yang pertama ada view model, itu untuk digunakan untuk menyimpan dan mengelola data UI. Lalu ada view model provider, itu digunakan untuk membuat dan mendapatkan instant view model. Dan yang ketiga ada mengimpor kelas app repository, itu berfungsi sebagai repository data untuk si aplikasinya. Lalu di sini ada kelas transaction view model factory, mendefinisikan kelas transaction view model factory yang mengimplementasikan view model provider.factory. Di sini ada konstruk private file repository. App repository itu mendeklarasikan properti repository yang bersifat private dan bertipe app repository. Properti ini itu diinisialisasi melalui konstruktor dan digunakan untuk membuat instant transaction view model. Di sini ada fungsi atau method create, itu override Fanti view model create model class, itu mengoverride metode create dari view model provider.factory. Nah, metode ini itu bertanggung jawab untuk membuat instan dari view model. Selanjutnya ada model class T, itu merupakan parameter dari kelas view model yang diminta. Nah, T view model itu membatasi tipe generic T agar hanya dapat berupa view model atau subclass-nya. Kemudian di sini ada if model class that is assignable from transaction view model class.java, itu artinya mengecek apakah model class adalah kelas transaction view model atau subclass-nya. A model class that is assignable from transaction view model class.java itu mengembalikan true jika transaction view model adalah tipe yang diminta. Dan sini add suppress uncheck cache, itu mengabaikan peringatan kompilator terkait cache tipe tidak aman. Lalu return transaction view model repository ST itu mengembalikan instance berupa baru dari transaction view model dengan repository yang telah diberikan. Nah, cache ketik diperlukan karena tipe yang diminta itu adalah generic. Lalu di sini selanjutnya ada throw illegal argument exception. Nah, itu berarti dia jika model class bukan transaction view model, maka dia akan melempar pengecualian illegal argument exception dengan pesan yang relevan, yaitu di sini pesannya unknown view model class. Oke, udah dari Chandra Wijaya. Sekarang saya ambil alih untuk summary screen-nya. Jadi tadi kita kan udah ngebuat transaction type sama transaction-nya. Di sini untuk screen ini untuk nampilin apa-apa aja yang udah dibuat. Jadi karena ini aplikasi kita tuh berdasarkan harian, mingguan, bulanan. Jadi di sini ada fungsi untuk ngecek harinya, minggunya, sama bulannya. Habis itu nanti kalau misalnya yang harian dia ngetransaksi, misalnya kalau ini expense, habis itu hari ini, minggu ini, bulan ini, nanti dia ngecek tanggalnya. Habis itu ini juga berlaku untuk income sama budget. Jadi kita tuh ada 3 yang bisa dicatat, expense, income, sama budgetnya. Ini ngefilter tiap minggu, hari, sama bulannya. Jadi setiap harinya itu dia ganti terus. Misalnya hari ini kita nginput, besoknya yang di bagian daily-nya itu nanti udah kehapus lagi. Tapi di hari yang weekly sama monthnya masih akan terus kesimpan. Jadi terusan gitu. Terus ganti-ganti terus. Habis itu oke. Kemudian ini untuk summary kontennya. Jadi summary konten itu ada 3 dibuat. Summary konten untuk yang transaksi, income yang transaksi. Kan tadi kan udah dibuat yang budget, yang transaction input screen-nya. Nanti tergantung. Misalnya kalau income, kalau dia dia income atau
income transaction atau dia itu transaksi yang biasa. Nah, itu beda. Habis itu ada lagi misalnya ada scrollable section. Jadi ini nanti sectionnya bisa di scroll yang weekly-nya, monthly-nya, bulanannya, sama daily-nya. Ini akan nampilin expense, income, sama budgetnya. Habis itu udah kita lanjut ke my app-nya. Jadi ini untuk nampilin apa aja yang udah di-input. Kalau yang transaction input screen itu apa aja yang di-input, ini nampilin apa aja yang udah di-input. Habis itu yang di my app-nya. Nah, di my app ini kita ngimport ini package ya, yang taruh di UI. Habis itu kita ngimport beberapa, ada 8 di sini, ada budget sama transaction yang dibuat tadi juga. Habis itu ini kita buat view model dari transaction view modelnya, view model di my app-nya. Habis itu ada variable transaction by remember sama var budget by remember. Habis itu view modelnya all transaction di collect, transaction sama budgetnya. Kolom ini, nah ini kolom ini nanti ada kolom tuh transaction input screen-nya yang ada 3 itu. Ada income, expense sama budget yang kayak berapa tuh budget hariannya. Habis itu ada summary screen-nya ini. Nanti dia transaksinya itu sama nanti ada on delete. Jadi on delete itu ada transaksi yang udah dibuat bisa kayak budget, expense sama income-nya bisa dihapus. Nah, ini kita ke main activity-nya aja. Nah, main activity ini penggunaannya untuk sebagai main activity ya, sebagai aktivitas utamanya itu yang udah kita dibuat semua itu. Nah, ini database-nya, repository, view model, factory-nya, return view model, factory-nya, map view modelnya, main activity content view modelnya. Nah, karena ini semuanya udah dibuat, kita langsung running aja aplikasinya. Jadi kita running dulu. Oke, ini udah launching on device-nya. Oke, udah terinstall. Oke, nanti dia muncul sebentar lagi device-nya. Oke, bentar. Agak lama memang. Oke. Di sini udah masuk. Nah, gini aplikasinya. Misalnya kita mau masukin income kita. Misalnya amount-nya itu 300. Misalnya income kita untuk hari ini tuh 100.000 gitu. Nah, kita masukin income-nya. Oke, income-nya ketambah. Nah, kemudian misalnya budget kita untuk hari ini tuh kita setting dulu, misalnya kita cuma bisa boleh ngabisin 150.000. Udah kan? Nah, habis itu ternyata penghasilan hari ini, pengeluaran hari ini untuk makan itu 50.000. Kategorinya misalnya kategorinya makan, minum. Dah. Nanti kelihatan di sini. Kita punya opsi, kita boleh masukin kategori atau enggak apa-apa. Nah, misalnya udah selesai nih kita masukinnya. Kita bisa delete-nya. Nah, atau kita misalnya expense-nya makan minum, income-nya nah, misalnya kita mau banyak nih, makan minumnya ternyata 2 kali hari itu. Nah, jadi 100.000 expense-nya. Bisa di-delete juga. Nah, daily, weekly, sama summary-nya ini, monthly-nya, itu nanti dia ngitung sendiri per minggunya berapa, per bulannya berapa, per harinya berapa gitu. Jadi, tadi udah sempat dicoba juga dan bisa. Dia kemarin saya nginput, habis itu hari ini itu udah hilang, udah nggak ada lagi daily-nya. Tapi di weekly sama di monthly-nya masih ada. Jadi ini aplikasi untuk nyatet budget, pengeluaran, sama income-nya. Nah, untuk pembuktian database-nya, nah, jadi di sini sebagai pembuktian kita pakai database ya. Ini transaksinya kosong. Nah, di sini saya akan input misalnya 100.000, habis 1.000, habis itu kosongin. Nah, di sini kan tadi di input tuh udah, ini masuk. Nah, kemudian seperti dilihat di sini nih. Nah, ini saya delete.
Saya delete. Bentar. Oke. Bentar lagi. Nih, misalnya saya save transaction. Oh, ini kan udah masuk nih. Bisa di delete. Dah kehapus juga kan, sama dia kehapus juga di sini. Jadi database-nya beneran memang bisa. Jadi ini aplikasi dari kami. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.